nggak sih lo parkir di mall gede, terus lupa posisi mobil lo di mana? Gue sering banget. Untung ada Honda Connect. Jadi gue bisa lihat posisi mobil gue langsung dari aplikasi. Jadi nggak perlu muter-muter lagi buat nyari. Dan itu baru satu dari sekian banyak fitur Honda HR-V Hybrid. Setelah lebih dari satu dekade jadi trendsetter medium SUV dan meraih penjualan hingga lebih dari 250.000 unit, Honda HR-V sekarang hadir dengan teknologi hybrid pertama. Ini dia Honda HR-V Hybrid. Teknologi e-HEV Honda HR-V terinspirasi dari pengalaman Honda di Formula One. Menggabungkan efisiensi, energi, dan performa sporty khas Honda. Jadi bukan sekadar hemat, tapi tetap fun to drive. Bisa dibilang cara kerja sistem hybrid di HR-V ini beda sama mobil hybrid lain yang lebih dominan mesin bensinnya. Jadi, HR-V ini menggunakan pendekatan electric first. Simpelnya gini, motor listrik jadi sumber tenaga utama saat kita berkendara, sedangkan mesin bensinnya akan bekerja pada kecepatan tinggi dan konstan. Apalagi udah ada mode EV, hybrid, atau engine drive yang bikin transisi jadi makin mulus. Khususnya ketika mode engine drive. Honda Hybrid jadi satu-satunya yang tenaga mesinnya langsung ngalir ke roda. Hasilnya, tarikan lebih nyata, performa lebih bertenaga dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit, hingga 25 km per liter aja, menghadirkan kenyamanan harian dan sensasi fun to drive khas Honda, menjadikannya berbeda bahkan di lini hybrid sekalipun. Kalau ngomongin fitur, nggak perlu diraguin lagi. Semuanya dirancang buat memudahkan pengendara dan penumpangnya. Buat perjalanan dalam kota atau road trip jarak jauh, gue butuh banget hiburan biar perjalanan gak ngebosenin. Nah, di sini koneksi head unit ke HP udah bisa wireless. Jadi nggak perlu repot sama kabel. Kalau HP lowbat, tinggal taruh aja di sini. Ada wireless charger yang siap jadi penyelamat. Penumpang juga nggak perlu rebutan colokan, karena udah banyak port USB-C untuk ngecas. Soal keselamatan nggak perlu khawatir lagi sama Honda. Saking amannya, Honda HR-V Hybrid ini udah dapat rating keselamatan bintang 5 dari ASEAN NCAP loh. Ada 6 airbag, hill start assist dan hill descent control, multi-trip angle rear view kamera, dan Honda Lane Watch. Dan yang lebih penting lagi, fitur ADAS Honda Sensing sudah tersedia di semua varian Honda HR-V Hybrid loh. Buat yang belum cobain Honda Sensing, kamu harus cobain. Karena fitur ACC dan LCAS-nya ngebantu banget buat nyetir di tol, bikin kamu nggak gampang capek. Ngomongin soal pengalaman nyetir, ada satu hal menarik yang sering banget jadi bahan obrolan. Ada yang bilang kaki-kaki mobil Honda cepat rusak lah, CVT-nya cepat jebol. Tapi bener nggak sih? Makasih, Bang. Nah, setelah gue cari tahu langsung dengan ngobrol sama teknisi Honda, ternyata anggapan itu nggak sepenuhnya benar. Sebagian besar masalah justru berkaitan sama cara pakai dan perawatan. Mobil yang rutin diservis di bengkel resmi, performanya akan tetap stabil, bahkan setelah bertahun-tahun. Karakter fun to drive Honda sering bikin pengemudi lebih aktif, sering gas mendadak, ngerem cepet, atau melibat jalan yang rusak, dan kalau nggak diimbangi perawatan rutin, wajar kalau ada komponen yang aus lebih cepat. Jadi, bukan mobilnya yang lemah, tapi cara kita merawatnya. Dengan perawatan tepat, mobil Honda tetap tangguh, efisien, dan fun to drive. Hadirnya Honda HR-V Hybrid yang diproduksi secara lokal menjadi bentuk komitmen Honda dengan pasar Indonesia. Dengan sejarah panjang, populasi yang lebih dari 250.000 unit, hingga terbukti meraih 28 penghargaan dari institusi nasional hingga internasional.
Honda HR-V Hybrid jadi babak baru di segmen medium SUV, dengan kombinasi desain sporty, kenyamanan premium, dan teknologi hybrid dalam satu paket. Menurut gue, kalian akan ngerasain bedanya produk Honda kalau langsung duduk di balik kemudinya. Sebuah pengalaman dari brand yang sudah lama dipercaya karena kualitasnya. Nggak percaya? Buktiin sendiri.